Putri. Saya dari mahasiswa fisioterapi Politeknik Unggulan Kalimantan. Di sini saya ingin mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas K3 ergonomi. Sebelumnya boleh Ibu perkenalkan diri dulu, Bu? Ya, nama saya Nurlaili. Pekerjaan Ibu? Rumah tangga. Oh, Ibu rumah tangga. Umurnya, Bu? Umurnya 43. 43 ya, Bu. Untuk sehari-hari itu, sebelumnya Ibu sudah tahu belum mengenai K3 ergonomi? Sudah tahu? Oh ya, untuk K3 ergonomi itu kesehatan keselamatan kerja, di mana di situ dapat diterapkan K3 ergonomi itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Ibu dalam pekerjaan di rumah, seperti misalnya Ibu kan di rumah memasak, mencuci piring, nah seperti itu, Bu. Jadi untuk mengurangi keluhan-keluhan penyakit, misalnya Bu, bagaimana posisi yang benar ketika memasak, ketika mencuci piring, ketika mengiris bawang dan iris lainnya, seperti itu. Kalau boleh tahu, Bu, untuk Ibu jam kerja memasak itu biasanya sehari berapa kali, Bu? 3 kali. 3 kali. Berapa jam kira-kira dalam satu kali itu, berapa jam, Bu, Paling misalnya? sejam lah. Oh iya, pagi, siang, malam. Oh iya, Bu. Untuk biasanya libur nih, Bu, nggak masak gitu, kapan, Bu, misalnya? Nggak nentu ya harinya? Ya, kadang ndak masak, kadang ndak mau masak. Oh iya, beli di luar ya, Bu, Beli ya? di luar ya. Ya, seperti itu. Untuk memasaknya biasanya Ibu lebih banyak isi berdiri kah untuk mengirisnya, miris misalnya makanan, sayur-sayuran, atau Ibu biasanya lesehan di bawah? Banyak berdiri. Oh, banyak berdiri ya, Bu. Untuk keluhannya biasanya apa ya, Bu? Misalnya memasak, Kaki sekarang sakit. Ya. lumpuh ya, Bu, sakit. Iya. Telapak kaki. Kalau Ya, untuk ujung tangan, kulit kalau tangan, untuk tangan, kadang siku, bahu. Kalau kebanyakan kerjaan, ya, Bu. cucian misalnya. 3 ergonomi di dapur itu seharusnya, Bu, ya, untuk misalnya kalau Ibu memilih meja kompor ataupun meja untuk masak, itu seharusnya sesuai dengan postur tubuh Ibu. Seperti itu, jangan sampai meja kompornya itu lebih rendah atau lebih tinggi dari Ibu, karena itu bisa menyebabkan keluhan-keluhan seperti cepat pegal, merasa lelah, seperti itu, Bu. Walaupun untuk meja kompornya lebih tinggi dari Ibu bisa menggunakan kursi kecil, lalu angkat kaki Ibu satunya untuk menumpu di bawah, seperti itu. Untuk biasanya seharusnya di dalam dapur itu cahaya itu harus sesuai, Bu. Misalnya kita harus biasanya untuk tempat pencuci piringnya itu lebih baik menggunakan 2 sink itu dimana tempatnya satu untuk mencuci piring, satunya untuk mencuci sayur-sayuran, misalnya seperti itu, Bu, karena lebih baik 2 itu daripada harus dicampur, seperti itu. Dan juga untuk keamanan Ibu memasak, seharusnya Ibu bisa menggunakan pelindung, misalnya celemek itu bisa, habis itu sarung tangan plastik. Ini ada poster dari saya, poster edukasi mengenai di dapur, bagaimana K3 ergonomi yang benar ketika di dapur. Nah, di sini, Bu, Ibu bisa lihat, bisa baca juga. Nih, untuk intervensi fisioterapinya biasanya yang bisa digunakan kepada keluhan-keluhannya Ibu setelah memasak, itu bisa Ibu melakukan stretching. Stretching itu seperti peregangan. Apakah Ibu biasanya sering ikut senam? Tidak pernah. Oh iya, biasanya itu stretching itu tuh peregangan-peregangan, Bu, dimana kita misalnya Ibu keluhannya di area tangan, Ibu bisa melakukan stretching seperti ini di area-area keluhan-keluhan Ibu yang merasakan nyeri. Nah, biasanya aspek K3 di dapur itu tuh termasuk, Bu, dalam kebersihan dapur. Misalnya kalau berantakan tidak enak juga dilihat dan tidak nyaman juga, seperti itu. Posisi kerjanya juga ada poster, misalnya jarak meja dapur Ibu sama meja penyimpanan itu tuh
seharusnya itu tuh sekitar 50-60 cm untuk dapat menjangkau dengan mudah. Habis itu Bu, kalau bisa, kalau Ibu misalnya model kitchen set itu kalau bisa Bu sejajar. Untuk modelnya single line layout, jadi sejajar meja kompor, meja untuk memasak, meja untuk meracik, habis itu juga untuk tempat mencuci piring. Jadi satu rata seperti itu untuk memudahkan kita menjangkaunya Bu. Nah, untuk tadi kan sudah saya kasih tahu untuk singgah dan tempat mencuci piring itu kalau bisa 2 begitu. Posisi masak yang benar itu tinggi kompornya sesuai dengan postur tubuh. Tadi sudah juga untuk menghindari terjadi nyeri atau pegal-pegal. Terus tuh ini bisa Ibu lihat untuk cuci piringnya, misalnya yang di bawah itu posisinya ini yang salah, ini bisa posisinya yang benar. Nih ya Bu, untuk kebersihan dapur itu juga sangat penting dalam ketiga ergonomi. Nah, seperti itu. Satu lagi pesan dari saya, jangan jadikan ergonomi itu sebagai beban, tapi jadikan ergonomi itu sebagai kebutuhan. Seperti itu Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat juga untuk Ibu dan saya juga. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.